Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Adiasti Nurhani 12020500002. Kalian bisa panggil aku Kak Nias. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama kakak Alia Ajhar dengan NIM 120265009. Adik-adik bisa panggil kakak dengan Kak Alia. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Cepi Fitriadi Mulya dengan NIM 12020500024. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah adik-adik, adapun materi pembelajaran pada hari ini, yang pertama adik-adik dapat mengenal apa itu bilangan pecahan, dan yang kedua adik-adik dapat menyederhanakan bilangan pecahan, dan yang ketiga adik-adik dapat mengetahui jenis-jenis bilangan pecahan. Nah, apakah adik-adik tahu itu semua? Nah, jika belum tahu, mari kita tonton video berikut ini. Yuk. Halo adik-adik, hari ini kakak akan membahas materi pecahan. Nah, sebelumnya di sini apakah adik-adik ada yang sudah tahu apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Nah, pasti adik-adik bingung kan? Bagian dari suatu keseluruhan itu seperti apa sih, Kak? Coba adik-adik sekarang bayangkan kalau adik-adik mempunyai satu kue bolu yang utuh, kemudian adik-adik memotong kue bolu menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian dari potongan kue bolu tersebut itu merupakan pecahan. Nah, adik-adik, selanjutnya bentuk pecahan. Bentuk pecahan adalah A per B. A per B. Di mana di bagian atas A itu disebut pembilang, dan di bagian bawah B itu disebut penyebut. Nah adik-adik, untuk pembilang dan penyebut itu mempunyai kata kunci. Kata kunci untuk pembilang yaitu beberapa bagian yang dipotong, atau beberapa bagian yang diarsir, atau beberapa bagian yang berbeda. Dan untuk penyebut adalah jumlah seluruh benda yang utuh. Nah adik-adik, sekarang kakak akan memberikan contoh. Nah, sekarang adik-adik lihat gambar di bawah ini, di mana terdapat gambar kue yang sudah dipotong dan potongannya sudah diambil. Pertanyaannya, berapa potongan kue yang telah diambil? Pilihannya ada 3. Yang pertama A, 1/4, yang kedua B, 1/3, dan yang ketiga C, 1/2. Nah, apakah adik-adik ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, benar. Jawabannya A, yaitu 1/4. Di sini ada 2 gambar pizza yang terdiri dari pizza A dan pizza B yang sudah dipotong-potong. Nah, coba adik-adik tunjukkan gambar pizza dengan pecahan 1/4. Nah, sebelum kita mencari jawabannya, kita hitung terlebih dahulu ada berapa potong pada tiap-tiap pizza tersebut. Pada pizza A terdapat 3 potong bagian pizza. 1, 2, 3. Maka pecahannya adalah 1/3. Dan pada pizza B terdapat 4 potong bagian pizza. 1, 2, 3, 4. Maka pecahannya adalah 1/4. Apakah adik-adik sudah mengetahui pizza mana yang mempunyai pecahan 1/4? Ya, betul. Jawabannya B, yaitu 1/4 bagian. Soal selanjutnya, misalkan kakak mempunyai 2 batang coklat
yang terdiri dari 2 bagian coklat dan 3 bagian coklat. Jika kita jumlahkan, maka ada 5 bagian coklat. Kemudian, kakak Meisha meminta 3 bagian coklat. Pertanyaannya, ada berapa sisa coklat yang kakak punya? Jawabannya yaitu 2/5, di mana 2 adalah pembilang, yaitu sisa coklat yang kakak punya, dan 5 adalah penyebut, yaitu jumlah keseluruhan coklat sebelum diminta kakak Meisha. Sebuah keluarga mempunyai 6 buah mobil yang terdiri dari mobil yang berwarna merah dan mobil yang berwarna biru. 2 di antaranya adalah mobil yang berwarna merah dan 4 di antaranya mobil yang berwarna biru. Pertanyaannya adalah, berapa bagian pecahan dari mobil yang berwarna tersebut? Jawabannya adalah 2/6, di mana 2 adalah pembilang atau mobil yang berwarna merah dan 6 adalah penyebut atau jumlah seluruh mobil. Lalu bagaimana Kak dengan mobil yang berwarna biru? Nah, mobil yang berwarna biru adalah 4/6, di mana 4 adalah pembilang atau mobil yang berwarna biru dan 6 adalah penyebut atau. Contoh kedua, jika Bayu mempunyai 1 coklat utuh, kemudian Bayu memotong coklat tersebut menjadi 3 bagian, lalu Bayu memakan 1 bagian coklat dari ketiga bagian tersebut, maka pecahannya adalah 1/3 bagian, di mana 1 menunjukkan coklat yang Bayu makan. Kemudian ada berapa bagian coklat yang tidak dimakan oleh Bayu? Jawabannya adalah 2 potong coklat atau 2/3 bagian. Contoh soal berikutnya. Di sini kakak mempunyai 3 gambar. Yang pertama adalah segitiga, yang kedua adalah lingkaran, dan yang ketiga adalah persegi. Jika kakak mempunyai segitiga, lalu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1, 2, 3. Kemudian kakak akan mengarsir 2 bagian. Yang pertama, bagian 1, dan yang kedua di bagian kedua. Pertanyaannya, dari gambar berikut ini, berapa bagian yang diarsir? Sebelum kita menjawab, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk pecahannya. Dan yang ditanyakan adalah berapa bagian yang diarsir. Maka kita hitung, bagian yang diarsir adalah 1, 2. Maka jawabannya adalah 2/. Ingat, 2 adalah pembilang. Dan kita di sini akan mencari penyebut. Nah, penyebut adalah apa tadi? Jumlah seluruh benda atau jumlah keseluruhan. Maka kita hitung 1, 2, 3. Maka di sini kita tulis 3. Nah, jumlah bagian pada gambar segitiga yang diarsir adalah 2/3 bagian. Selanjutnya, kakak di sini mempunyai lingkaran. Kemudian, lingkaran ini kakak potong menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian kakak arsir beberapa bagian. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah bagian yang diarsir? Maka jawabannya adalah 2/4, di mana 2 adalah 1, 2, dan 4 adalah 1, 2,
3, 4. Selanjutnya, kakak mempunyai persegi yang dipotong menjadi 9 bagian sama besar. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kakak akan mengarsir beberapa bagian. Kakak akan mengarsir 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah berapa bagian yang diarsir dan berapa bagian yang tidak diarsir pada gambar persegi. Gambar yang diarsir adalah 1, 2, 3. Maka gambar yang diarsir berjumlah 3 per 9. 9 adalah jumlah dari semua bagian yang ada pada gambar persegi. Dan pertanyaan kedua, ada berapa bagian yang tidak diarsir? Maka jawabannya adalah kita hitung terlebih dahulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bagian yang tidak diarsir ada 6 per 9 bagian. Ini adalah bagian yang diarsir. Dan ini adalah bagian yang tidak diarsir. Contoh berikutnya, di sini kakak mempunyai rubik yang mempunyai dua warna, yaitu yang berwarna merah dan yang berwarna biru. Pertanyaannya adalah berapa bagian pecahan yang berwarna merah? Kita hitung bareng-bareng ya. Yang berwarna merah ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis di sini 5 per, kita hitung semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka 5 per 9. Ingat, 5 di sini adalah pembilang dan 9 di sini adalah penyebut. Contoh. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu bilangan pecahan, sekarang kakak mau menjelaskan kepada kalian bagaimana sih cara menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan, kalian harus mengulas kembali materi yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengenai bilangan prima, kemudian mengenai pembagian, dan juga tentang SPB. Sekarang, agar lebih paham, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Yang pertama, kakak memiliki bilangan pecahan yang bernilai 2 per 4, dengan 2 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Nah, untuk menyederhanakan pecahan tersebut, kita memiliki dua cara loh teman-teman. Yang pertama, kita gunakan dulu bilangan prima yuk. Nah, bilangan prima kan ada banyak. Contohnya itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan masih banyak. Nah, untuk menyederhanakan pecahan, kita menggunakan bilangan prima tersebut untuk membagi bilangan pecahan yang tadi. Nah, sekarang kita menggunakan angka 2 sebagai bilangan prima terkecil untuk membagi pecahan 2 per 4. Pertama-tama kita bagi dulu pembilangnya. Pembilangnya bernilai 2. Sekarang kita bagi 2.
Berapa ya kira-kira hasilnya? Iya, benar, 1. Kemudian, penyebutnya juga jangan lupa kita bagi 2. 4 dibagi 2. Benar, 2. Jadi, bilangan sederhana dari pecahan 2/4 adalah 1/2. Contoh selanjutnya yaitu 8/12. Kita menggunakan cara yang tadi ya teman-teman. Kita bagi penyebut dan pembilangnya menggunakan angka prima. Kita ambil angka 2 sebagai pembaginya. Sekarang kita bagi dulu pembilangnya. 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Kemudian penyebutnya juga kita bagi ya, jangan lupa. Nah, 12 dibagi 2, hasilnya 6. Nah, ternyata hasil dari penyederhanaan yang tadi itu 4/6. Kita coba bagi lagi yuk agar hasilnya lebih sederhana. Nah, 4/6 kita bagi lagi dengan angka 2. Kita coba ya, 4 dibagi 2, hasilnya 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Nah, sekarang hasilnya jadi 2/3. Nah, setelah itu tidak ada lagi angka yang bisa membagi 2 dan 3. Jadi, bilangan sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Soal selanjutnya yaitu Kakak memiliki bilangan yang bernilai 9/12. Nah, setelah tadi kita mengerjakan soal yang bisa dibagi oleh bilangan prima terkecil yaitu 2, sekarang kita bisa nggak sih nerapin angka 2 untuk menyederhanakan 9/12? Nggak bisa adik-adik. Nah, 9 itu nggak bisa dibagi 2, jadi kita menggunakan bilangan prima yang lain. Sekarang kita coba menggunakan angka 3 yuk. Nah, 9 dibagi 3 bisa nggak sih? Bisa, hasilnya 3. 12 juga kita bagi 3 ya teman-teman. 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi hasil penyederhanaannya adalah 3/4. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan FPB untuk menyederhanakan pecahan. Tapi sebelum itu, kakak akan mengingatkan kembali kepada kalian bagaimana cara menentukan FPB. Kita langsung masuk ke contoh soal aja yuk teman-teman, agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara menentukan FPB. Nah, untuk menentukan FPB, kita harus mengingat lagi mengenai bilangan prima. Nah, bilangan prima kan ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari FPB menggunakan pohon faktor. Nah, untuk contoh soalnya kita ambil angka 20 dan 24. Nah, untuk menentukan FPB, kita bagi kedua bilangan tersebut menggunakan bilangan prima. Kita bagi sampai hasilnya tidak bisa dibagi oleh bilangan apapun. Atau bisa juga kita stop di bilangan prima tersebut. Pertama, kita kerjakan yang 20 dulu yuk teman-teman. Nah, di sini ada 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima. Kita ambil angka 2 sebagai bilangan prima terkecil. 20 bisa dibagi 2, jadi kita langsung saja. 20 dibagi 2, hasilnya 10. Nah, 10 juga kita bagi lagi, karena 10 bukan angka prima. 10 kita bagi lagi menggunakan angka 2. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, cukup sampai di situ juga sudah bisa, teman-teman. Kemudian, yang kedua, kita hitung 24. 24 kita bagi 2 lagi, hasilnya 12. 12 kita bagi lagi dengan menggunakan angka 2. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Nah, 6 kita bagi 2 lagi, hasilnya 3. Nah, karena 3 merupakan bilangan prima, jadi kita stop sampai di situ yuk teman-teman.
Sekarang kita tuliskan 20 hasilnya 2 dikali 2 dikali 5. Nah, 2 dikali 2 bisa kita tulis seperti ini. 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian yang 24 juga sama. Hasilnya kan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 2 bisa kita tulis dengan 2 pangkat 3. Jadi, 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, kalian masih ingat nggak? Kalau FPB, kita mengambil angka yang sama dalam kedua bilangan tersebut dari hasil pemfaktorannya, kita cari yang sama dan kita cari yang paling kecil. Nah, kita lihat di sini. 2. Nah, 2 memiliki maksudnya 2 ada di angka 20 dan ada juga di angka 24. Berarti kita langsung masukkan aja yuk 2. Nah, kita lihat 5. 5 tidak ada di pemfaktoran di 24. Dan 3 juga tidak ada di 20. Jadi kita cukup tulis yang 2. Nah, dari 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, kita ambil yang paling kecil. Benar, 2 pangkat 2. Jadi, 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Jadi hasilnya 4. Nah, begitulah cara menentukan FPB. Sekarang kalian sudah ingat kan? Nah, langsung saja yuk ke contoh soal untuk menyederhanakan pecahan menggunakan FPB. Ya, 12 per 24. Untuk mengerjakan soal ini, kakak akan memberikan cara kedua, yaitu menggunakan FPB. Kalian ingat nggak apa itu FPB? Iya, benar. FPB adalah faktor persatuan terbesar. Nah, untuk mencari FPB, kita bisa menggunakan pohon faktor. Kakak akan menampilkan pohon faktor dari 12 dan 24. Nah, setelah kita hitung, ternyata FPB dari 12 dan 24 adalah 12. Sekarang kita gunakan 12 untuk membagi 12 per 24. Sekarang kita bagi yuk. Kita bagi dulu pembilangnya. 12 dibagi 12. Hasilnya 1. Nah, penyebutnya juga jangan lupa ya. 24. 24 dibagi 12, 2. Jadi, hasil sederhana dari 12 per 24 adalah 1 per 2. Agar kalian lebih memahami bagaimana cara menyederhanakan pecahan menggunakan FPB, kakak akan memberikan satu contoh soal lagi, yaitu 24 per 36. Sekarang kita cari pembaginya menggunakan FPB. Nah, kakak akan tampilkan pohon faktor dari 24 dan 36. Nah, ternyata FPB yang didapat dari 24 dan 36 adalah 12. Kita bagi pembilang dan penyebutnya menggunakan angka 12. Pembilangnya 24. 24 dibagi 12. Benar, 2. Dan juga jangan lupa dibagi. 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi, hasil sederhana dari 12 dari 24 per 36 adalah 2 per 3. Nah, setelah mengerjakan beberapa contoh soal, dapat kita simpulkan bahwa untuk menyederhanakan pecahan, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan bilangan prima dan juga bisa menggunakan FPB. Nah, suatu bilangan dikatakan sederhana apabila sudah tidak bisa dibagi oleh angka berapapun selain 1. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai bisa kita dapatkan dengan cara yang pertama, mengalikan.
mengalikan. Dan cara yang kedua yaitu dengan membagi. Nah, di sini kita coba dengan cara yang pertama yaitu mengalikan. Kita coba cara ke-1 yaitu 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, 1/2 kita cari 1/2 ini dikalikan karena ini mengalikan. Jadi 1/2 dikalikan, kita angka terkecil dulu 2. Maka sama dengan 1 dikali 2, 2/2 dikali 2 sama dengan 4. Maka pecahan 1/2 senilai dengan 2/4. 2/4. Atau kita sama dengan kita lebih besar, angka kalinya lebih besar, 1/2 dikali 3. Kita coba sama dengan 1/3 sama dengan 3. Maaf, maksudnya 1 kali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka pecahan 2/4 sama dengan senilai dengan 3/6. 3/6. Kita coba dengan cara yang kedua yaitu membagi. Cara 2. Misalnya kakak di sini punya angka 6/12, maka sama dengan 6/12 dibagi angka yang terkecil yaitu 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 karena yang atasnya dibagi 2 juga. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka pecahan 6/12 senilai dengan 3/6. Atau masih bisa kita lebih gede lagi pembagiannya. 6 dibagi 3. Yang bawah juga sama ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2/12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka pecahan 3/6 sama atau senilai dengan 2/4. 2/4. Nah, ternyata selain menggunakan operasi pembagian dan perkalian yang telah dijelaskan oleh Kak Cepi, masih ada lagi loh cara lain untuk menentukan pecahan senilai. Nah, cara selanjutnya adalah menggunakan garis bilangan. Kita langsung ke contoh soal aja yuk teman-teman. Nah, misalkan kita memiliki 3 garis bilangan yang sejajar. Seperti ini. Nah, garis bilangan yang pertama kita bagi 2 sama besar, menjadi garis bilangan 1/2-an. Kemudian, garis yang kedua kita bagi 4 sama besar, menjadi garis bilangan perempatan. Kemudian, garis bilangan yang ketiga kita bagi 8 sama besar, menjadi garis bilangan per-8an. Setelah kita membagi beberapa garis bilangan menjadi beberapa bagian, kita jadi melihat ada beberapa angka bilangan yang terdapat pada satu garis yang sama. Nah, pecahan yang berada pada garis yang sama atau pada garis yang lurus disebut pecahan senilai. Meskipun angka-angka yang terlihatnya berbeda, tetapi mereka memiliki nilai yang sama, seperti ada 1/4 sama dengan 2/8. Selanjutnya, ada 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Dan ada 3/4 sama dengan 6/8, hingga seterusnya seperti itu.
Nah, seperti itulah cara mengerjakan pecahan senilai menggunakan garis bilangan. Semoga kalian bisa memahami cara ini. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pecahan. Nah, ada 4 jenis pecahan nih. Yang pertama, ada pecahan biasa. Yang kedua, ada pecahan campuran. Yang ketiga, ada desimal. Yang keempat, ada persen. Nah, yang pertama yaitu pecahan biasa. Contoh pecahan biasa itu seperti apa sih, Kak? Nah, ini dia contoh yang pertama. Ada 1/2. 1 di sini sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, ini dia contohnya. Ada 1 coklat dari 2 bagian. 1/2. Kak, aku masih bingung nih. Ya udah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu ada 2/3. 2/3, 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Nah, mari kita lihat dari coklat tersebut. Ada 2 coklat dari 3 bagian. Bentar-bentar, Kak. Aku masih bingung nih. Ya sudah, kita kasih contoh lagi. Nah, contoh yang ketiga yaitu ada 1/4. 1 itu sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. 1/4. Nah, ini dia contoh dari coklat. 1 coklat dari 4 bagian. 1/4. Contoh selanjutnya yaitu ada 5/6. 5 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. Nah, ini dia. 5 dari 6 bagian. Nah, yang kedua yaitu ada pecahan campuran. Pecahan campuran. Seperti apa itu pecahan campuran? Nah, ini dia pecahan campuran. Yang pertama ada 1/2/5. 1 sebagai bilangan bulat, 2/5 sebagai pecahan biasa. Terus, apa bedanya dong, Kak? Pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, kita kasih contoh lagi ya. Contoh yang kedua, ada 3/1/5. 3 sebagai bilangan bulat, 1/5 sebagai pecahan biasa. Aku mulai paham. Tapi aku masih bingung, Kak. Nah, Kakak kasih contoh lagi ya. Yang ketiga yaitu ada 5/1/4. 5 sebagai bilangan bulat dan 1/4 sebagai pecahan biasa. Nah, yang ketiga yaitu desimal. Desimal itu contohnya seperti apa sih, Kak? Nah, desimal itu awalnya dari pecahan campuran ataupun pecahan biasa. Contohnya 5/4. 5 dibagi 4. Nah, ayo kita coba kerjakan dengan menggunakan bagi kurung. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 berapa sih adik-adik? Yap, benar. 5 dibagi 4 adalah 1. Nah, 5 dibagi 4, 1. 5 dikurangi 4, sisa 1. Jadi, 5 dibagi 4 adalah 1 dan bersisa 1. Nah, 1 di sini masih bisa kita bagi. Kita coba pakai koma agar nanti satunya menjadi 10. 10 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 4, 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, 2 menjadi 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4, 20. Jadi, habis. Nah, jawabannya 5 dibagi 4 adalah 1,25. Nah, 1 di sini sebagai satuan, 2 sebagai persepuluhan, dan 5 sebagai perseratusan. Contoh yang kedua ada 2,75. Nah,
2 di sini sebagai satuan, 7 sebagai persepuluhan, dan 5 sebagai perseratus. Contoh yang ketiga, 12,5. 12,5. 1 sebagai puluhan, 2 sebagai satuan, dan 5 sebagai persepuluh. Adik-adik, lihat perbedaannya enggak dari desimal dengan pecahan yang lainnya? Yap, benar. Desimal tersebut ada tanda komanya. Nah, koma di situ memisah antara satuan dan persepuluhan. Aku mulai paham nih, Kak. Nah, ayo kita lanjut ke contoh berikutnya. Yang terakhir, kita ada 125,7. 1 di situ sebagai ratusan, 2 sebagai puluhan, 5 sebagai satuan, dan 7 sebagai persepuluh. Nah, yang terakhir keempat, yaitu ada persen. Persen itu adalah per 100. Nah, contohnya seperti apa sih, Kak? Nah, ini dia contohnya. Yang pertama ada 20%. 20% sama dengan 20 per 100. Nah, contoh yang kedua yaitu ada 40%. 40% itu tandanya berarti 40 per 100. Kemudian yang ketiga ada 50%. 50% itu berarti 50 per 100. Nah, dari tadi kan kalau desimal ada tanda komanya. Nah, kalau persen, kira-kira apa nih yang adik-adik tahu dari contoh-contoh yang sebelumnya? Yap, benar, ada tanda persen di sana. Ini adalah tanda persen. Nah, contoh yang terakhir yaitu ada 70%. 70% berarti 70 per 100. Selanjutnya, ayo kita mencoba untuk mengerjakan soal. Soal yang pertama yaitu di bawah ini yang merupakan pecahan biasa adalah A 4/5, B 1/2/3, C 20%, dan D 3,2. Nah, jawabannya adalah yap, benar. Jawabannya adalah A. Kenapa demikian? Karena B 1/2/3 adalah pecahan campuran dan C 20% adalah persen. Dan yang D 3,2 adalah desimal. Yuk kita kerjain soal nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 yaitu di bawah ini yang merupakan pecahan campuran adalah A 0,5, B 3/1/5, C 1/2, dan D 5%. Nah, jawaban adik-adik adalah yap, benar. Jawabannya adalah B. Mengapa demikian? Karena A 0,5 adalah desimal dan C 1/2 adalah pecahan biasa dan D 5% adalah persen. Nah, adik-adik sudah paham kan bagaimana membedakan antara pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal? Nah, terima kasih adik-adik telah menonton video kakak kali ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian video pembelajaran yang kami tampilkan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.